kedua nanti sambutan oleh Ibu Korwil, dilanjut lagi sambutan dari Ibu BNF Vanayasa, dan yang ketiga yaitu pendampingan dari Ibu Nur Sasyati SPD MPD. Untuk kami mulai saja, kita buka saja acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk lembaga kita realisasikan di lembaga kita masing-masing. Untuk berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Korwil, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya sayangi pendamping maupun narasumber dari Kabupaten Banjarnegara, Mbak Sasi SPD MPD, yang saya hormati dan saya muliakan juga teman saya Bu Mariah selaku penilik PNF, Kepala TK Al-Amin Tempuran yang juga saya hormati, mungkin utusan dari Himpaudi Kecamatan Vanayasa yang saya hormati, juga dari PKG TK Vanayasa yang juga sangat saya hormati, serta ibu-ibu dan mbak-mbak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin ada yang dari Karangkobar, dari Kalibening, dan dari wilayah sekitarnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, merupakan hal yang membahagiakan pada pagi hari ini. Kita bisa bersua di sini, kelihatannya semua ceria-ceria, walaupun sebenarnya kami masih agak-agak sedih karena di wilayah kami sedang dilanda musibah, yaitu tanah longsor di Swida. Cukup memprihatinkan, banyak rumah yang terdampak, sekitar 50-an kakak harus mengungsi, dan juga termasuk pembelajaran baik di TK Swida maupun di SD juga terkena dampak, harus kita ungsikan, dialihkan di rumah penduduk yang lebih aman. Tapi alhamdulillah di sini kita semua insya Allah dalam kondisi aman, patut sekali kita syukuri karena mungkin di tempat panjenengan semua kondisinya lebih baik daripada di Swida. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita nanti insya Allah akan melakukan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena apa teman-teman? Karena saat ini memang kita selaku pendidik baik di KB maupun di TK itu sekarang mau tidak mau harus selalu mengikuti perkembangan zaman, harus up to date, baik itu dari sisi ilmu maupun dari sisi teknologi. Apalagi dengan banyaknya hal-hal baru yang mau tidak mau harus kita ikuti, maka pertemuan-pertemuan seperti ini akan sangat bermanfaat ketika jenengan semua aktif di komunitasnya, baik itu entah di PKG, di Kaudi ataupun yang lain. Insya Allah nanti hal-hal terbaru panjenengan akan bisa tetap update. Karena apa? Karena di masa mendatang generasi muda yang panjenengan pegang itu sangat membutuhkan hal-hal yang kalau kita nggak mengikuti perkembangan, kita akan tidak bisa menyajikan yang mereka butuhkan. Kan zamannya beda. Pendidikan di PAUD 10 tahun yang lalu dengan sekarang sudah beda. Apalagi dengan 10 tahun yang akan datang. Kalau kita tidak mengupgrade ilmu kita, mengupgrade mindset kita, kita nanti tidak akan begitu diperlukan oleh generasi kita. Karena mereka akan bisa mengambil ilmu dari berbagai sisi. Sekarang kan dari teknologi mereka lebih canggih. Mungkin panjenengan punya putra yang masih kecil saja, gadget kan mereka sudah lihai. Kalau kita mungkin agak nunuk nutul itu. Tapi kalau anak sekarang, anak TK, anak PAUD itu sudah sangat lincah sekali memegang touch atau keyboard di baik di laptop maupun di HP. Nah,
Itu perlu kita sikapi. Artinya apa? Kita tetap harus belajar dan belajar. Jangan sampai kita terhenti bener wis menguasai ilmu ketekaan. Tidak, karena ilmu itu akan berkembang terus dan tidak ada suatu pun yang abadi. Artinya apa? Yang sekarang baik, suatu saat mungkin akan kurang baik karena sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman, sehingga kita harus tetap mengikuti perkembangan. Apalagi sekarang kita yang sedang marak itu adanya PMM, monggo lah untuk dimanfaatkan secara maksimal nggih, platform Merdeka Mengajar, karena di sana panjenengan akan bisa menimba banyak ilmu, baik tentang bagaimana cara mengajar, baik mungkin tentang pengetahuan tentang kependidikan dan sebagainya. Di sana panjenengan juga bisa mengembangkan diri. Ketika pelatihan kan sekarang tidak harus tatap muka. Ketika di PMM itu ada pelatihan mandiri. Dan insya Allah ketika jenengan menyelesaikan tahapan-tahapan modulnya, ada evaluasinya dikerjakan dengan baik. Kalau nanti sudah dinyatakan lulus, kan ada sertifikat yang bisa diunduh. Insya Allah itu di angka kredit yang membutuhkan juga akan diakui. Karena itu resmi dan memang program pemerintah. Itu hanya sisi tambahan nilainya, tetapi esensinya bukan itu. Esensinya adalah ilmunya. Monggo lah PMM ini dimanfaatkan. Saya titip ke teman-teman di PAUD untuk bisa memaksimalkan PMM. Karena yang SD juga, SMP, SMA dan sebagainya. Pokoknya ini untuk pengajar semua guru lah. Dan saya yakin sudah teman-teman, hanya sekedar saya merefresh atau menyegarkan kembali ingatan panjenengan. Dan hari ini insya Allah nanti panjenengan akan mendapat ilmu baru. Ada narasumbernya yang sudah tidak kita ragukan lagi. Saya mengenal Mbak Sasi sudah seperti adik sendiri, sudah lama banget, sehingga saya tahu kapasitasnya. Insya Allah nanti kita akan mendapat banyak ilmu dari beliau. Dan juga memang keberadaan pelatihan-pelatihan seperti ini juga sangat diperlukan untuk pengembangan, baik pengembangan panjenengan selaku pendidik maupun peserta didik kita, agar ke depan apa yang kita berikan ke peserta didik itu menjadi lebih berkualitas. Karena apa? Karena di PAUD itu pelayanan juga diutamakan. Untuk anak usia yang memang usia emas, itu panjenengan akan pegang peranan penting untuk Indonesia 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Di tangan panjenengan mereka kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin. Ketika panjenengan bisa menyampaikan, memberikan ilmu yang sangat bagus dan sukses di PAUD, insya Allah 20 tahun yang akan datang Indonesia akan jaya. Karena yang sekarang PAUD kan besok mungkin menjadi menteri, menjadi presiden dan sebagainya. Presiden sekarang kan besok akan pensiun juga, berganti. Menteri yang sekarang 20 tahun yang akan datang juga harus berganti dengan yang sekarang ada di PAUD. Monggo kami titip, jangan lupa untuk pendidikan budi pekerti dan juga tentunya tentang akidah nggih, yang beragama Islam monggo dikuatkan. Kalau ada yang tidak Islam nggih monggo sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tapi karena di sini kayaknya mayoritas Islam nggih, saya titip untuk sholatnya monggo lah jangan sampai anak meninggalkan itu. Insya Allah kalau sejak dini anak itu sudah sholatnya bagus, karakter yang lainnya akan mengikutilah, budi pekerti yang lainnya. Tapi kalau sholat itu diingatkan di SMP sudah tidak mempan, apalagi di SMA. Iya, kuncinya ada di PAUD. Ketika di PAUD kok bagus, insya Allah nanti di SD dilanjutkan, di SMP, SMA terus berlanjut akan menjadi sebuah karakter. Karakter kan main lah. Iya, tapi kalau terlambat kita menanamkan maka akan kita kesulitan. Nah, saya kira itu kurang bijak kalau terlalu banyak, karena nanti insya Allah dari narasumber maupun yang lain yang akan menyampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Mbak Nunung atas kegiatan ini. Insya Allah ini akan menjadi hal yang bagus dan beribadah lah insya Allah, karena majelis ilmu adalah sangat disukai oleh Allah dan malaikatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Korwil Sananayasa yang kami hormati, kepada teman saya Ibu Nur Sasi sebagai narasumber yang kami hormati, serta seluruh peserta nanti pendampingan PAUD HI yang kami hormati pula,
Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selamat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebetulnya saya sudah tidak usah memberi sambutan karena tadi sudah dari berita Bu Korwil sudah banyak sekali petuah-petuah yang nanti akan menjadi bahan untuk kegiatan pada hari ini. Kami hanya sedikit lagi. Sebetulnya kalau nanti tadi tidak ada mic, saya tidak suaranya ini kesempatan medal mohon maaf jika suara saya masih serak-serak rasa motornya bukan mohon maaf. Yang jelas kami terima kasih sekali kepada Bu Nunung dan teman-teman semua karena sudah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga nanti sebagai landasan kita, sebagai dasar kita nanti untuk melangkah kepada lembaga panjenengan semua. Nanti apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita Bu Sasi nanti bisa untuk diterapkan. Yang jelas sangat bermanfaat karena nanti sangat berguna untuk menambah wawasan kita, menambah ilmu kita dalam melangkah demi memajukan putra putri panjenengan semua nanti di lembaga. Sebetulnya hari ini ada dua agenda. Yang pertama, saya dengan Bu Par itu sebetulnya mau ke Ndahuan karena juga ada kegiatan PGRI, sehingga ini waktunya mungkin Jumat, sehingga nanti akan lebih efektif. Kalau Bu Par nanti mungkin tidak bisa sampai sini, saya yang nanti bisa menemani Bu Sasi dan Bu Nunung. Bagi-bagi tugas biasa, nyon pangapunten karena kita berdua dari Korwil terus jemreng meranan rene. Mulane kadang kalau ada kegiatan baik di TK maupun di PAUD ada undangan kok kita berdua tidak ada yang hadir. Mohon jangan terus berpikiran yang negatif. Lah nang bonyok rumah karo bubar orang persa tindak. Padahal itu tidak seperti itu. Dilalai pulau kali bubar kadang padat undangan semuanya di kabupaten, semuanya diundang sehingga pas ada acara di TK maupun di PAUD dilalui tidak bisa menemani. Semoga saja untuk kegiatan nanti pas ada akreditasi di mana ya dua nah Kasimpang sama Susukan lah. Saya sebetulnya ingin sekali mendampingi tapi mohon maaf ini saya sampaikan sekalian pada tanggal 7 sampai tanggal 12 saya ada bintek penilik sehingga mohon maaf jika nanti untuk kegiatan visitasi akreditasi baik di Simpang maupun di Susukan saya izin nanti Bu Rustia mohon disampaikan bahwa makanya Bu Mar ingin nang Swikap atau didampingi nang Bu Erni dampingi padahal lah beliau dampingi ternyata kita kasih orang nang Susukan orang pada tinggalan mulai yang pangapunten termasuk di Anida Bu sama ya gambar di alai saya sama Bapak ya sama-sama ada undangan sehingga ya Allah penganti rekompet itu kalau didampingi pas ada sesor kita bisa menemani cari penangguh tua-tua dan didampingi jadi hatinya adem padahal katanya mau bubar yang nonton minta kalau saya tapi cari senang gila mohon maaf jika karena keterbatasan waktu kami saya dengan Bubar nanti tidak bisa pada event-event panjenengan terutama pada kegiatan yang penting tidak bisa mendampingi kami mohon maaf bukan berarti kami membeda-bedakan atau bukan kami tidak sudi untuk hadir tapi karena acaranya mungkin bisa saja
tumpuk nggih. Karena kalau saya dengan Bupar pas ada undangan kabupaten, nek orang pada ditanya informasi ini telat. Nanya biasa terus kan kabupaten apa Serbu, Leo, Serbu, terus dia wes betul, terus dia bingung, Bu, sini ini baru tak baca. Itu sekolah mana? Mulai berdoa yang paling baik. Kadang-kadang dicoba, ini terus dibawa apa urus apa mana ya? Saya tahu hari bintek, lakukan prasiaga, bintek mana? Kalau orang ngisi lomba, PTK. Bumar lah, pokoknya lomba PTK harus keluarin barang orang isi kabeh ora apa-apa sebenarnya anak yang maju. Gak cuma pangapunten, jika saya dari Korwil nanti terlalu banyak mungkin yang jelas merepotkan Nah ini karena sekedar menyampaikan informasi penting yang harus segera tersampaikan. Sore nopo sami nawar Pak Agus, Pak Narto, Bumar, mana ya suruh ngisi lin, Bumar, makanya memang guru tapi guru kayaknya Pak Agus tapi guru memang beli barang aku sore, orang mau beli temannya tinggal. Kayaknya Pak Apunten, saya dari pihak Korwil yang jelas ingin membantu panjenengan semua sehingga nanti tidak ada keterlambatan informasi Nah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo apa yang nanti disampaikan oleh Bu Sasi sebagai narasumber diikuti dengan sebaik-baiknya dan nanti bisa harapan kita untuk menambah wawasan panjenengan semua. Kiranya kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Malia yang telah memberikan banyak untuk motivasi kita supaya kita dalam memajukan lembaga kita menjadi lembaga yang lebih baik dan terupdate kata Bu Gubernur. Sebelum Bu Sasi menyampaikan sesuatu, kita tepuk dulu ya. Kalau selamat tadi tepuknya 1, selamat siang tepuknya 2, selamat sore tepuknya 3 kali. Yang selamat malam tidak sampai, seperti itu ya. Ya, siap semua ya. Ya, coba yang konsentrasi siapa nanti dilihat. Tepuk 1, belum. Selamat pagi. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada yang nggak fokus, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat malam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, saya cintai, saya banggakan beliau Ibu Korwil Kecamatan Wanayasa Bupanijem SPD MPD malah MM-nya ada ya Bu? MPD luar biasa. Biasa di luar, biasa di luar. Bu Maria selaku PNF di Kecamatan Wanayasa, Bu Nunung Kepala PK PDRI Al-Amin Tempuran yang apalahkan lama dan seluruh apa ini KB maupun PK yang mengikuti kemarin peserta BITEK PAUD HI 2 bulan yang lalu kalau tidak salah atau 1 bulan yang lalu yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bermuajahah di TK ini dalam keadaan sehat. Sebenarnya kalau di sini saya sudah tidak memberikan materi harusnya, akan tetapi hanya pendampingan. Jadi kelanjutan dari materi kemarin yang disampaikan di kabupaten, hari ini kita lanjutkan. Sudah dilaksanakan belum di sekolah masing-masing? Tapi saya yakin wajah-wajah di sini itu wajah-wajah sudah sangat meyakinkan. Artinya instrumen
dokumen yang kemarin sudah kita share dan bagikan, insya Allah sudah terisi dengan sempurna, sehingga tidak perlu saya ulang satu persatu. Saya kira nggak perlu lama karena saya milih hari Jumat, artinya tidak sampai zuhur selesai. Ya, coba slide-nya dibuka, nggak ada makan siang kan? Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Malah mereka itu iuran bukan? Saya salut sekali. Kalau saya suruh iuran juga siap nanti. Ikut iuran siap. Iya. Sebenarnya kalau menyampaikan materi harusnya yang kemarin berangkat itu sudah menyampaikan materinya ke lembaga masing-masing. Kemudian menyampaikan juga di tingkat kecamatan. Tapi saya tidak tahu ini untuk kecamatan Wanayasa sudah atau belum. Sudah apa belum Pak Retna? Oh ini intinya karena Kobar sudah. Wanayasa yang belum. Kemarin juga menunjukkan Ya nanti bisa dikomunikasikan sama Bu Korwil. Yang PAUD HI ini kan memang kemarin belum tindak lanjutnya, memang yang pertama adalah pendampingan dulu. Setelah pendampingan nanti selesai, baru nanti silakan untuk ditularkan ke lembaga yang lain. Tapi insya Allah yang hari ini hadir sudah paham banget apa itu PAUD HI ya. Sampun? Sampun. Apa itu PAUD HI? Pelayanan secara menyeluruh. Pelayanan secara menyeluruh, bagus. Singkatannya apa? Loh, kok hilang? Pendidikan anak usia dini integrasi. Oke. Sekarang perbedaan PAUD, PAUD dan PAUD yang belakangnya ada HI-nya itu sekarang sudah berbeda. Kalau hanya PAUD, PAUD itu pendidikan anak usia dini. Tapi kalau PAUDHI itu bunyinya depannya bukan pendidikan tapi pengembangan. Gitu. Ini dari istilah dulu. Pengembangan anak usia dini holistik integratif. Betul apa yang tadi dikatakan Mbak siapa ya? Mbak Dian. Iya, layanan menyeluruh. Ada 5 layanan PAUD HI itu yang harus dilaksanakan. Apa saja? Pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, apalagi yang kemarin berangkat, perlindungan, satunya lagi kesejahteraan. Ketika di lembaga PAUD sudah melaksanakan ini, berarti sudah bisa dikatakan oh ini PAUD HI. Layanannya sudah PAUD HI ini, karena sudah menggunakan 5 ini. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bu Erna seru banget ini, ya Bu Erna. PAUD HI tidak. Jadi PAUD HI ini hanya layanannya berbentuk PAUD HI gitu. Oke. Itu dari istilah. Kita ulang ya. Untuk PAUD dan PAUD HI singkatannya sudah berbeda. Kalau PAUD hanya berdiri sendiri, itu pendidikan anak usia dini. Tapi ketika sudah di belakangnya ada HI, berarti depannya iya. Kemudian usia sama 0 sampai 6 tahun dilayani. Fokus layanannya kalau PAUD, PAUD itu hanya di pendidikannya saja. Kalau PAUD, pendidikan anak usia dini, fokus hanya di pendidikan. Tapi ketika sudah PAUD HI menyeluruh itu, yang di situ ada apanya, kesehatan dan seterusnya. Itu seperti itu. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi kalau di PAUD itu pendidikan anak usia dini yang akan monitoring itu dinas kabupaten, Korwil, dinas pendidikan. Tapi ketika sudah layanan PAUD HI, nanti yang memonitoring itu beda lagi. Namanya gugus tugas PAUD HI. Sudah dibentuk di Kabupaten Banjarnegara. Semoga jalan. Ini Pak Kapit luar biasa semangatnya. Melibatkan siapa? Penggede-penggede yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Wong gede kabeh. Karena saya juga mengikuti terus jadi paham. Iya, ngomongnya orang gede. Ya seperti Kapolres, seperti itu. Kalau Kapolres kira-kira itu
melayani apa itu? Perlindungan ya. Ya, nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Teman-teman yang saya hormati, sebenarnya tidak muluk-muluk PAUD HI ini, akan tetapi satu intinya sebenarnya. Sekarang kan lagi digemborkan penurunan penanganan penurunan stunting. Sebenarnya itu. Kenapa kesehatan kok masuk sini? Biar pelayanan kesehatan bisa maksimal. Terus satu lagi, PAUD HI tempatnya itu tidak harus di sini. Kita melaksanakan katakan apa ini? Penimbangan tingkat kepala di posyandu, walaupun tempatnya tidak di sini itu sama. Gitu. Layanan esensial itu ada 5: pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan. Itu pada intinya seperti itu. Tapi saya yakin di sini sudah melaksanakan ya. MOU-nya ada, sudah ada. Dikatakan panjenengan melaksanakan itu ketika sudah ada hitam di atas putih. Ketika belum, hanya dia sudah mana bukti fisiknya nggak ada, berarti belum. Gitu. Jadi sekarang itu apa-apa harus didokumentasikan. Termasuk kegiatan hari ini buat laporan, berarti nanti didokumentasikan. Ada daftar hadir, kemudian ada notulen rapat, berita acara, satunya lagi foto kegiatan. Silahkan setiap panjenengan melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi tertata, sekolah wipil. Awal tahun ajaran baru mengadakan sosialisasi visi misi sekolah. Berarti di situ harus ada daftar hadir, kemudian ada notulen rapat, ada berita acara dan foto kegiatan. Masukkan mau. Besok lagi mau ada kegiatan lagi nih. Kayaknya seperti itu ya Bu Korwil, kurang lebihnya. Ya seperti itu. Pokoknya setiap kegiatan itu didokumentasikan. Karena waktu hari ini Jumat, kita langsung ke instrumen saja. Kurang lebihnya PAUD HI itu seperti itu pada intinya. Sudah diisi semua? Kalau sudah malah tinggal dikumpulkan saya pamit. Nggak dilihat. Barangkali ada yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan. Kalau identitas insya Allah nggak ada yang ditanyakan. Kalau saya suruh menjawab nggak tahu malah ini NPSN kasihnya berapa, saya malah kurang tahu ini. Tapi untuk evaluasi implementasi PAUD HI silakan dibuka dari yang pertama. Nah, PAUD HI layanan esensial 8 indikator kemarin yang saya sampaikan, yang kemarin berangkat ngajak di kabupaten, ngajak Bu Nono, Mbak Erna ikut nggak? Yang kemarin di kabupaten ikut Bintek? Iya. 8 indikator layanan esensial non pendidikan. Sekali lagi, non pendidikan diantaranya adalah kelas orang tua. Apakah sudah dibentuk di sekolah masing-masing? Sudah. Yang pertama adalah membentuk pengurus dulu, pengurus kelas. Kalau belum, silakan. Harusnya sudah ini Bu, kalau pendampingan ini harusnya sudah dilaksanakan. Sudah ada kepengurusan ya? Sudah. Kemudian mengagendakan pelaksanaan kelas orang tua dalam 1 tahun minimal 2 kali. Boleh 4 kali? Boleh. Berarti 1 semester berapa kali? 2 kali. Materi yang diberikan apa? Yang pertama adalah sesuai dengan yang sedang update kata Bu Arijem. Penanganan penurunan stunting, kemudian PH, DS, terus layanan gizi seimbang untuk anak-anak. Narasumbernya dari mana? Bisa diambil dari yang sesuai dengan bidangnya. Kalau kesehatan gizi berarti ambil dari puskesmas. Penurunan stunting boleh dari puskesmas atau yang kemarin mengikuti BITEK atau PCP dari kabupaten itu ada 20 orang. Yang dari kelompok bermain 10 orang, yang dari TK 10 orang. Itu sudah digembleng selama 14 hari kalau tidak salah. Di antaranya saya nggak promosi loh, tapi saya hanya menyampaikan. Kalau tidak tahu siapa-siapa, tanyakan ke bidang PAUD. Bu yang kemarin ikut PCP yang
penurunan stunting siapa saja boleh diundang sebagai apa? Narasumber. Itu. Kita urutkan dari kelas orang tua. Sudah dilaksanakan di sekolah? Sudah. Silakan nggak satu persatu ini aja yang kira-kira kurang paham, kurang dipahami dari instrumen ini yang mana? Kayaknya sudah semua bukan? Coba salah satu mungkin membacakan biar nanti ada gambaran yang lain. Kira-kira ada masukan dari yang lain apa enggak? Tapi karena ini instrumennya masing-masing lembaga pasti berbeda. Gak mungkin sama antara tempatnya Bu Nunung dengan Pak Erna, beda. Gitu. Siapa yang siap membacakan saja? Dibacakan. Tempatnya Bu Nunung ya. Silakan pakai mesin. Gak apa-apa, nanti yang belum nanti kita lihat. Saya bacakan tentang evaluasi implementasi PAUD HI di Satuan PAUD berdasarkan 8 indikator pemenuhan kebutuhan esensial. Yang pertama, kelas orang tua. Apakah Satuan PAUD saudara telah menyelenggarakan kegiatan kelas orang tua? Saya jawab sudah dilaksanakan. Sudah ada dokumentasinya, ada notulennya, dan ada daftar hadir untuk orang tua. Yang keterangannya, kelas orang tua. Yang pertama, percepatan penurunan stunting dan PHBS dalam PAUD. Sudah kami laksanakan 2 kali. Terus untuk yang berikutnya, yang kedua, apakah kendala yang dihadapi Satuan PAUD pada saat melaksanakan kelas orang tua? Orang tua ada yang hadir tidak tepat waktu sehingga penyerapan materinya kurang maksimal. Solusinya, mencari waktu yang sekiranya orang tua bisa hadir semua dan tepat waktu. Tentunya bukan hari efektif sebagai hari efektif untuk kerja seperti itu. Terus menyediakan kegiatan dengan metode yang menarik, misalnya juga ada supaya datang ada door prize seperti itu. Kami sudah melaksanakan solusinya seperti itu supaya menarik seperti itu. Berarti kita menyediakan dana juga untuk door prize 150.000 kemarin itu yang dari TK sini. Saya belikan dompet yang ngurusi semuanya paguyuban. Jadi yang membelikan, membungkus apa semuanya dari paguyuban semua supaya orang tua itu ingin hadir. Bukan karena doorpressnya tapi karena acaranya seperti itu. Tapi ternyata ya ada yang seperti itu tapi nggak masalah, alhamdulillah sudah terlaksana seperti itu. Terus untuk yang pemantauan pertumbuhan anak, Satuan PAUD melaksanakan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan berat badan anak. Sudah dilaksanakan, pengukuran dilaksanakan 3 bulan sekali. Ini karena terbatas ya, pakainya bukan buku ya, harusnya kan buku DDTK ya Bu. Kemarin udah pesen cuma masih ada bukunya 25 untuk putri, 15 untuk putra. Jadi masih kurang, akhirnya direkap saja pakai buku rekap penimbangan seperti itu. Terus untuk Satuan PAUD melaksanakan pengukuran tingkat kepala ini juga sudah semua ya. Masih pakai rekapan bukan buku, bukunya belum difungsikan, masih utuh gitu mungkin. Dari mana Satuan mendapatkan data pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala? Kami mengukur sendiri Bu, jadi tidak ikut ke posyandu, karena juga waktunya juga, akhirnya kami sisihkan waktu pas mungkin Sabtu akhir ya kemarin ya, Sabtu akhir bulan akhir kita mengukur lingkar kepala, berat badan, dan tinggi badan. Untuk selanjutnya pemantauan perkembangan anak, Satuan Pendidikan PAUD melaksanakan kegiatan pemeriksaan DDTK. Ini sudah dilaksanakan, tapi bingung keterangannya apa ya Bu? Belum saya isi ya. Sudah dilaksanakan, pemeriksaannya sudah DDTK, sudah seperti itu. Terus untuk Satuan PAUD melaksanakan evaluasi perkembangan anak. Ini juga sudah kami laksanakan, dan kami juga karena untuk mengatasi supaya angka stunting juga tidak naik, kami juga memperbaiki data di Dapodik juga. 3 bulan sekali sudah kami update lagi untuk tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Terus yang ini yang Satuan Pendidikan melakukan rujukan pada fasilitas kesehatan. Kami belum membuat rujukan Bu, sudah
kemarin udah searching ya, sudah lihat-lihat surat tugasnya seperti apa. Kan untuk puskesmas dulu rencana seperti itu ya, karena kalau kita cuma WA saja hasilnya kurang maksimal. Jadi kami mau berusaha ke puskesmas dulu. Kemarin sudah WA sama orang-orang kesehatan, katanya iya Bu, hadir saja ke sana. Ternyata kemarin sudah harus menyelesaikan SPC yang UKS itu, akhirnya nggak jadi lagi. Ngapunten sangat. Terus untuk yang lainnya kami juga sudah terisi semua untuk penerapan PHBS melalui pembiasaan. Tersedianya jamban yang bersih dan memadai. Kami cuma tersedia 2 lokal, jadi sudah kami tulis sudah tersedia. Insya Allah bersih, ada tempat sampahnya, ada sikat, ada apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan bahwa kamar mandi atau toilet harus ada tempat sampahnya, sikat WC sama harus ada penerangan juga, tidak gelap seperti itu, sudah kami usahakan seperti itu. Terus tersedianya tempat sampah tempat cuci tangan baik yang permanen maupun yang sementara kami sudah ada semua yang cuci tangannya dari depan itu ada 2, tengah juga ada, bawah juga ada 6 seperti itu Adanya sosialisasi panduan cuci tangan pakai sabun kami juga sudah dari Puskesmas juga kemarin waktu pertemuan kelas orang tua sudah kami sampaikan di situ oleh tenaga kesehatan tentang sosialisasi mencuci tangan. Ada senarnya juga sudah kami sampaikan kepada murid sama muridnya sekalian supaya tahu cuci tangan seperti apa yang bagus begitu. Ada 6 langkah cuci tangan. Tersedianya sumber air bersih kami juga sudah tersedia. Ini keterangannya bingung apa airnya yang disampaikan, karena airnya dari air apa itu belum saya tulis keterangannya apa. Tersedianya tempat sampah di dalam maupun di luar kelas sudah kami sediakan semuanya, yang di luar juga ada, yang dalam juga ada. Sedianya air minum di setiap kelas ini belum Ibu, karena kami di sini suruh membawa sendiri-sendiri, jadi tidak ada air minum yang di kelas, tidak ada. Ada disuruh bawa air minum dari rumah. Insya Allah anak-anak sudah bawa semua, bisa dicek nanti kalau misalnya tidak memiliki, anak-anak pasti bawa minum, dan itu pasti minumnya itu sering banget. Kalau kita masih klasikal, Bu izin mau minum, Bu izin apa, itu sering. Dan ada orang tua murid yang juga seperti ini, titip anak saya itu suka minum, kalau sehari itu minum sampai berapa kali. Iya Bu, nanti dipersilahkan, tidak harus ada aturan sebelum selesai nggak boleh minum, nggak ada. Di sini bebas Ibu, yang penting kalau anak udah minum silahkan minum, tidak dibatasi atau ada waktu tersendiri seperti itu. Untuk pemberian PMT atau makanan bergizi secara berkala, ini kami sudah hampir tiap hari itu ada makanan sehat ya dari sekolahan tentunya itu yang membuat juga dari sekolahan juga ada 2 macam snack snacknya ada 2 macam, nanti ada setiap hari ada seperti itu fotonya juga ada dokumentasinya seperti itu. Itu dibayar sendiri Ibu, ada iuran sendiri setiap hari, kayak orang kayak jajan tapi jajannya itu dikoordinir sekolahan biar sama seperti itu, untuk mempermudah biar nggak ada kecemburuan seperti itu Untuk yang berikutnya barangkali dilaksanakan PMT dalam setahun, kami nulisnya bagaimana ini Bu? Tiap hari nggak ada pilihannya ya. Terus kan sih pilihannya tidak pernah 1 sampai 2 kali per tahun, 3 sampai 4 kali per tahun. Kami jawabnya lebih 4 kali per tahun seperti itu Bisa nggak Bu? Nanti ya. Terus yang berikutnya adanya jadwal menu PMT dalam setahun. Kalau menunya tidak ada tertulis, tapi kadang kita seperti ini, misalnya lihat gurunya, nanti temanya ini Bu, mamanya ini, itu cuma lesan, tidak ada menu yang tertulis, tidak ada. Tapi kami lesan karena apa? Kalian Bu besok temanya binatang, masalah ikan, kita buat misalnya praktek seperti itu, pakainya ini juga Yang berikutnya adanya keikutsertaan orang tua dalam kegiatan PMT. Ini sudah ada. Kemarin sudah pas waktu membuat Bu? 1, 2 sama rujak ya? Iya. Itu sudah melibatkan orang tua. Orang tua yang membuat semuanya. Nanti anak yang tinggal menikmati seperti itu juga dilibatkan untuk menusuk buah sendiri. Pemantauan kepemilikan identitas NIK peserta didik yang tahun ini alhamdulillah sudah punya NIK semua
Terus yang berikutnya adanya kerjasama dalam pihak Dukcapil. Ini saya belum pernah kerjasama ke Dukcapil karena adalah tidak ada masalah tentang NIK, ya, semuanya sudah bernik. Adanya peran aktif pihak sekolah dalam membantu pengurusan NIK peserta didik. Kami belum pernah mencoba untuk itu, ya. Paling dulu ada ya Bu ya, pas ini anaknya udah kelas berapa? Kelas 1 ya? Ya itu dulu karena NIK-nya belum ada, masalah keluarga, sampai sekarang pun kami belum membantu ya. Ini juga pendapat pindah kemarin, oh ya ternyata harusnya guru itu membantu ya, ini pengalaman saya sendiri. Jadi saya pahamnya saya itu, kalau seperti itu tugasnya yang lain, ternyata setelah mengikuti fintech, ternyata kita itu harus gitu ya, harus juga mendampingi, membantu orang tua untuk bisa mendapatkan NIK seperti itu ya. Kesediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, tersedianya toilet yang ramah anak dari segi ukuran dan jumlah. Ini sudah ada, tapi kalau ukurannya saya kurang tahu idealnya berapa, nanti mohon dijelaskan. Terus tersedianya toilet berdasarkan jenis kelamin, kami sudah memberi batasan ya, ini toilet untuk perempuan, toilet untuk laki-laki, sudah ada. Tersedianya wastafel, tempat cuci tangan yang ramah anak dari segi ukuran dan jumlah. Sebenarnya kayaknya kurang sesuai dengan kapasitas anak. Adanya tempat pembuangan sampah baik organik maupun anorganik. Kalau kami sampah yang kering kami bakal sendiri, ada tempat pembakaran sampahnya. Di situ sudah ada di bawah sudah ada ruangan khusus untuk membakar sampah yang kering. Yang basah paling kita apa jenenge Bu, buat lubang ya, dibuang seperti itu nggih. Terus yang kelima adanya septic tank yang memadai. Ini sudah ada. Adanya proses pengelolaan sampah sudah ada nggih. Tadi sudah kami buat di sana. Itu saja dari TK PGRI Al-Amin yang dapat saya sampaikan. Mohon nanti penjelasannya tentang apa yang tadi kami kurang lengkap mengisinya. Monggo dari yang lain. Terima kasih. Satu lagi. Oke, dari Apa ya? Jadi nanti ada pembanding dalam arti Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan menyampaikan untuk keadaan di TPA Istana Ratu dari Karangkobar. Yang pertama untuk kelas orang tua, apakah satuan kalau saudara terus menyelenggarakan kegiatan kelas orang tua? Insya Allah sudah. Kami selalu agendakan untuk yang berjalan sudah 2 kali setiap tahun. Di mana yang pertama untuk yang pertama itu kami mengambil narasumber dari luar, dan yang kedua adalah salah satu orang tua yang kebetulan di sesuai bidangnya. Kalau memang kita ada dokter, kita berarti untuk orang tua yang jadi dokter, atau mungkin untuk yang lain. Terus untuk kendala yang dihadapi biasanya memang untuk kita memang waktu, kebetulan wali murid di tempat kita adalah orang-orang yang sibuk luar biasa. Jadi pendekatan yang kami lakukan adalah benar-benar mendekati orang tua dan memberi tema yang benar-benar nanti merasa orang tua itu benar-benar membutuhkan. Jadi kita perlu sosialisasi lama untuk setiap agenda. Jadi setiap pendaftaran orang tua memang kita libatkan komunikasi ketika mendaftar di tempat kita, harus mengikuti program yang sudah kita buat kayak gitu. Untuk yang ketiga, solusi apakah sudah nggak tadi? Satuan PAUD melaksanakan pengukuran tinggi badan. Kami sudah dari dulu sudah melaksanakan sebelum akreditasi, karena memang kita akreditasinya cepat. Dulu dari kita belum ada di DTK, jadi memang manual sampai kita meminta rumus dari ibu bidang. Memang kita diajarin pakai rumus yang dia nanti ketika data anak masuk nanti sudah ada muncul hasilnya. Anak ini maksudnya kurang, normal atau lain-lain. Jadi guru lebih mudah tinggal memasukkan angka, jumlah dari hasil penimbangan dan lain-lain. Nanti di situ udah rumus sendiri keterangan anak. Itu untuk melaksanakan pemantauan perkembangan juga sudah rutin. Dan untuk perbedaannya di tahun ini memang kita sudah menggunakan DDTK yang sudah langsung jadi beli.
Cuma kemarin kita terkendala juga beberapa di DTK masih sampai usia 6 tahun. Kita kemarin belum beli yang ternyata ada yang sampai 7. Okay. Tapi untuk distribusinya kita masih memang kadang masih nyari. Jadi beberapa lembaga untuk tidak semua lembaga memiliki. Jadi kalau kita tidak, ini ada di DTK kayak gitu, jadi ada nggak beli kayak gitu. Jadi ini masih menjadi permasalahan biasanya. Untuk evaluasi perkembangan kita laksanakan 3 bulan sekali, Bunda. Untuk apa? Ya kalau kita 6 bulan itu kita merasa semakin jauh dengan orang tua. Jadi saya memang mengambil kegiatan di tempat kita itu 3 bulan sekali. Jadi lebih cepat, kita sering ada komunikasi. Kalaupun ada keterlambatan atau ada sesuatu yang harus ditindak, kita insya Allah lebih cepat gitu. Untuk yang pemberian imunisasi, alhamdulillah kita sama dengan Puskesmas Karangkobar bekerja sama dengan baik. Mereka juga welcome sekali, malah senang sekali kalau kita datangi dan untuk selalu bekerja sama, alhamdulillah. Karena memang setiap kecamatan mungkin berbeda. Kalau di Kalibening, Nyon Sewu, karena saya pegang 2, jadi saya tahu. Kalau di Kalibening saya memang kayak perlu banyak komunikasi untuk mendapatkan kegiatan ini. Jadi kadang dapat vitamin A nanti di berapa bulan kemudian kayak enggak gitu. Tapi kalau di Karangkobar memang itu rutin, jadi bagus sekali kerjasamanya. Koordinasi dengan unit terkait dengan Puskesmas kayak vitamin A, Mbak Caci, alhamdulillah kemarin juga kita tambah tidak hanya program dari Puskesmas, jadi kita menambah cek gigi, telinga, dan mata kayak gitu. Nanti catatan dari Puskesmas nanti kita sampaikan kepada wali murid gitu, biar biasanya anak kecil itu biasanya karies ya, giginya itu jadi biasanya lebih cepat tertolong karena memang kebiasaan orang tua gigi awal biasalah anak kecil giginya seperti itu. Tapi saya praktek sendiri, kedua anak saya alhamdulillah no sakit gigi, dan memang dari dulu saya memang masa lalunya full sakit gigi, jadi saya nggak mau anak saya punya sakit gigi. Dan saya memang agak ini banget kalau untuk masalah sikat gigi dan lain-lain memang agak terlalu protek banget. Tapi alhamdulillah jadi sekarang kalau usia kelas 1-2 kan mulai tumbuh gigi yang baru itu bagus, jadi nggak ada harus dicabut terus tumbuhnya nyusul dan lain-lain, itu alhamdulillah enggak. Jadi kalau untuk gigi ini memang peran banget untuk di PAUD ini benar-benar guru ikut mengawasi sekali, karena kasihan anak kecil kalau sakit gigi itu ya Allah kayak gitu rasanya, kasihan sekali. Jadi mereka tetap berpengaruh di kegiatan bermainnya. Saya sering mengawasi, jadi anak bunda lagi sakit, kadang sampai bengkak. Ini aduh kan nggak bisa mungkin anak jadi ikut main kayak gitu. Untuk penerapan PHBS ya tersedia, karena memang saya di tempat kami sampai pukul 2, jadi memang kegiatannya memang sudah dijadwal semuanya, dari cuci tangan dan lain-lain sampai mandi. Terus sumber air insya Allah ada, tempat sampah banyak karena memang ruangan kita besar. Air minum di setiap kelas kita ada, dan anak sudah terbiasa mengambil minum sendiri yang sudah disediakan. PRT sama di tempat sini mungkin ya Bunda, cuma memang kalau di tempat kami berarti memang dari sekolah untuk menu juga sudah kami persiapkan, cuma kami memang lebih ke menu kayak jam makanan jadul gitu, jadi bukan ciki-ciki dan lain-lain, jadi lapis dan lain-lain lah kayak gitu, kayak kacang. Jadi anak-anak dulu memang kesannya awal itu berat sekali, tapi lama-lama ya anak ya mungkin aktivitas dan sudah terbiasa, alhamdulillah kenyang. Biasanya kalau nambah ya, jadi sudah terbiasa makan makanan yang seperti itu. Untuk PMT sudah, NIK juga. Kalau kita NIK memang kita benar-benar fokuskan di awal pendaftaran, jadi orang tua. Jadi untuk pendaftaran kita memang beri waktu yang lebih lama, tidak di bulan Juni mau mendadak kita langsung baru persiapan. Jadi sebelum bulan Juni kita sudah sosialisasi dan lain-lain. Terus ada komunikasi juga dengan orang tua, karena kebanyakan orang tua sekarang sudah memiliki WhatsApp, jadi kita langsung membuat grup, kita persiapkan teman wali murid untuk menyiapkan
akte dan lain-lain. Jadi ketika ada anak yang belum memiliki itu deteksinya juga lebih cepat. Gitu. Fasilitas air bersih insya Allah cukup, wastafel ada, toilet berdasarkan jenis kelamin. Kita siasati dengan menempel logo ya, perempuan dan laki-laki, dan insya Allah teman-teman kecil kita sudah terbiasa juga. Paling biasanya ada kendala, biasanya di awal tahun gitu biasanya ada anak yang masih suka menahan pipis. Ini juga kasihan sekali karena ada yang ngompol juga ya 15 menit. Jadi kita oh ya, pengamatan pertama masih ngompol, kedua ngompol, ketiga ini kalau 15 menit ternyata kalau lebih dari 15 menit tidak diingatkan pipis pasti ngompol. Jadi gurunya sebelum 15 menit boleh pipis. Karena pengamatan observasi dari guru ya, hal kecil itu memang berpengaruh. Anak nahan pipis, kita tidak sampaikan, dia juga fokusnya di pipisnya aja kan, nggak ikut main, jadi udah diam aja nahan. Tahu-tahu sudah basah. Untuk cuci tangan, insya Allah juga sudah lengkap. Pembuangan sampah organik memang kita belum membuat untuk yang pembagiannya karena memang kita ada rewang, mungkin saya masih belum terbiasa itu, dan insya Allah ke depan kita persiapkan kepada teman-teman karena belajar itu kan berkelanjutan guys, ada kegiatan belajar, oh ya kita kurang apa untuk kita perbaharui lagi. Sipiteng kita ada, pengolahan sampah belum. Ya mungkin itu dari tempat kami mungkin memang berbeda dengan tempat-tempat lain, tapi secara garis besar untuk dasar-dasarnya insya Allah sama. Intinya kita guru lebih bisa memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik kita, terutama untuk yang memang kesehatan yang bisa mengganggu perkembangan anak apalagi dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau menanggapi silakan. Dari dua tadi atau pengen banget saya dibacakan? Ada lagi? Atau cukup? Atau Bu Korben mau menambahi Bu Korben untuk nggak apa-apa? Nanti saya terakhir aja. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada dua perwakilan, baik dari TK-nya Mbak Nunung dan TK-nya Bunda siapa ya? Oh ya, Mbak Irna ya dari Karangkobar. Tadi kalau kita cermati cukup representatif ya dari kedua lembaga itu. Mungkin sudah relatif bagus dan kelihatannya dari instrumen-instrumen yang ada sudah bisa terisi semua, artinya sudah dilaksanakan dengan baik di TK Al-Amin dengan TK mana ya? Dendelon ya, Dendelon itu ya sudah relatif sesuai instrumen ini sudah terpenuhi, hanya mungkin juga perlu peningkatan kualitas, tetapi pada dasarnya tadi kelihatannya yang pokok-pokok sudah memenuhi daripada unsur dari instrumen ini, sehingga harapan kami untuk lembaga lain yang belum sempat dibacakan pun saya harap juga demikian. Artinya kalaupun beda ya nggak beda jauh lah. Kalaupun sama persis juga nggak mungkin karena memang kondisinya satu lembaga dengan lembaga lain tentunya kan beda, baik dari SDM, lingkungannya dan sebagainya beda. Tetapi hakikatnya kalau instrumen dari semua unsur ini sudah bisa dipenuhi, insya Allah ya PAUD ini sudah bisa berjalan dengan baik. Demikian, mungkin nanti yang banyak adalah dari Mbak Sasi. Terima kasih. Terima kasih Bu Korwil. Tadi Bu Nunung sudah menyampaikan dan Bu Erna sudah menyampaikan. Pada intinya, yang kemarin saya sampaikan materi saya, 8 indikator esensial yang diberikan yang kelas orang tua dan sebagainya tadi itu. Ketika sudah memenuhi minimal 5, minimal berapa masih ingat nggak? 5, itu sudah bisa dikatakan PAUD HI untuk layanan kesehatannya. Saya kira panjenengan itu nggak bisa disamakan jawabannya, nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Jadi jawaban ketika bingung nilai isi,
Mungkin komunikasi dengan guru yang lain. Jadi jawaban ini mungkin antara TK yang satu dengan TK yang lain itu berbeda, tidak bisa sama. Di sini mungkin toiletnya 20 kan. Di tempat sana hanya 2, muridnya 100. Tadi untuk toilet paling tidak 1:20 lah. Kalau muridnya 100, paling tidak ada 5 toilet. Nggak tahu di sini berapa toiletnya. 2. Dan biasanya harusnya dipisah-pisah untuk guru sendiri, untuk toilet tamu sendiri, untuk anak-anak sendiri, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau saya untuk yang TK lama ada semua. TK lama ya. TK lama ya. Yang baru belum. Jadi dari toilet guru, kemudian toilet tamu, kemudian anak-anak itu ada laki-laki perempuan. Jadi tidak mungkin anak laki-laki masuk toilet perempuan. Begitu juga perempuan tidak mungkin masuk toilet laki-laki. Itu. Kita bahas satu persatu, tapi secara singkat saja barangkali untuk kelas orang tua insya Allah sudah dilaksanakan semua. Tapi pada intinya satu, ketika panjenengan melaksanakan itu harus ada dokumentasi. Ini harusnya saya melihat nih, pendampingan kan melihat, tapi saya percaya 100% lah sudah gitu. Panjenengan sudah melaksanakan itu. Urusan dengan membuat dokumentasi atau tidak, insya Allah panjenengan mulai hari ini mulai dilaksanakan, diagendakan. Nek ditunda-tunda biasanya lupa. Gitu. Oke. Untuk kelas orang tua yang pertama adalah pembentukan pengurus dulu. Ketika sudah dibentuk pengurus, kemudian membuat program. Dalam 1 tahun pertemuan kelas orang tua itu mau berapa kali? Materi yang disampaikan apa saja? Narasumbernya dari mana? Ketika sudah melaksanakan, katakan 1 kali sudah dilaksanakan, ada evaluasi dari pelaksanaan kemarin kok kurang ini ya, berarti ada perbaikan untuk selanjutnya, kelas orang tua selanjutnya. Itu untuk kelas orang tua. Kendala yang dihadapi rata-rata wali muridnya angel kumpulan, ya apa tidak? Cari hari yang kira-kira wali murid itu free. Sabtu itu biasanya mujarab. Kalau orang kantor kan biasanya kalau Sabtu kan libur. Nek luwih orang luwih mujarab lagi, buat hitam di atas putih materi. Kalau mau masuk sini kudu manut aturan mangsane kumpulan-kumpulan. Saya pernah melaksanakan itu waktu di TK yang paling lama lagi, TK Pertiwi Depok waktu itu. Betul-betul ada hitam di atas putih materi nanti. Nek orang manut aturan sini ya nggak bisa sekolah di sini. Gitu. Itu. Mungkin untuk kelas orang tua cukup deh. Kita lanjut ke pemantauan pertumbuhan anak. Satuan PAUD melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan. Pasti sudah semua. Tapi nggak tahu ini rutin dan tidaknya. Sebaiknya pengukuran tinggi badan dan berat badan dilaksanakan berapa kali sih? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Terus kalau 1 bulan sekali, nah itu lebih baik. Jadi dalam tiap bulan ini anak akan dipantau pertumbuhannya. Kok ini anak 14 kilo terus, pasti ada masalah di situ. Entah dari lambungnya, makannya padahal banyak. Gitu. Ini nanti perlu ada konsultasi dengan pihak kesehatan. Jangan sekali-kali panjenengan langsung misalkan ini stunting, nggak boleh. Ya, karena bukan pakarnya kita. Jangan sekali-kali non sewu ibunya putranya stunting, nanti orang tua akan langsung banget. Paling tidak komunikasi dan konsultasi dengan pihak kesehatan atau yang berwenang. Kalau kita tidak bisa mendeteksi anak itu stunting atau tidak itu. Kemudian untuk pengukuran pasti sudah dilaksanakan. Untuk yang pemantauan pertumbuhan anak mungkin cukup lah, rata-rata sudah melaksanakan ya. Kemudian pemantauan perkembangan anak yang hubungannya dengan DJTK. Kenapa sih harus beli buku? Pertanyaannya. Praktis. Kalau lebih praktis. Oh lebih praktis. Tinggal kita enggak ya. Tapi kan buktinya nggak diisi.
Belum. Kok Bu Sasi tahu? Saya sudah bertanya ke beberapa lembaga. Kayak tunggu semangat banget. Ya saya pesan 70, saya pesan 30. Saking orang mau beri, akhirnya buku DJTK itu mau akreditasi libur. Ngarang lagi. Kan rugi. Kenapa kita tidak kreatif membuat sendiri? Mau saya bikin sampai grafiknya. Lihat Bu kirim Ya, jadi DJTK ini memang harus rutin dilaksanakan. Evaluasi pasti sudah, rujukan. Tiap sekolah sudah punya rujukan, ya? Ke puskesmas biasanya. Apa ada yang belum? Belum. Buat. Termasuk ini, MOU dengan puskesmas sudah ada. Sudah ada. Biasanya kan berlaku biasanya 3 tahun sampai 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi gini, ketika kita membuat MOU itu ada kesepakatan, jangan ngawur. Kita ketemu dulu dengan kepala puskesmas misalnya. Pak, ini agenda untuk TK atau kelompok bermain dalam 2 tahun ke depan ini seperti ini. Kira-kira bagaimana? Ketika nanti kita membutuhkan dari kesehatan dan sebagainya. Ketika saya sudah sepakat iya, buat hitam di atas putih. Sehingga ketika nanti katakan kepala sekolahnya di sini kan nggak mesti apa seumur hidup ya Bu? Kalau swasta seumur hidup ya. Jadi yang melanjutkan itu ini MOU-nya hampir habis. Berarti nanti dilanjutkan program berikutnya. Jadi paling tidak ada kesepakatan antara lembaga dengan pihak lain. MOU itu penting. Ketika ditanya akreditasi ada MOU nggak ada, mana? Nggak ada, berarti dianggap tidak ada. Ya, jadi syukur gini dari IGTK Hipaudi mengumpulkan dari kepala puskesmas diundang, Pak, kita mau membuat program ini. Kira-kira Bapak bersedia atau tidak? Itu Bapak. Kalau bersedia, berarti satu kecamatan direndam jadi satu MOU itu, kan lebih praktis daripada satu. Itu masukan. Kemudian untuk yang koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, pelaksanaan screening sudah dilaksanakan. Ini rata-rata kesehatan semua. Pemberian vitamin A biasanya dari puskesmas, dari bidan desa, dan obat cacing. Ini rata-rata sudah semua. Kemudian penerapan PHBS antara TK yang satu dengan TK yang lain pasti berbeda. Tersedianya jamban, mungkin ada yang punya jamban sendiri, mungkin ada yang download SD, atau mungkin ada yang download tetangga sebelah, kan berbeda-beda. Silakan nanti keterangannya sesuai saja. Ya. Jadi instrumen ini buat laporan nanti di sana di pusat itu akan terbaca. Jadi orang satu apik-apiki sesuai keadaannya saja. Belum melaksanakan ya belum melaksanakan. Ketika sudah ya sudah. Belum ada ya belum. Ketika sudah ada ya sudah. Ternyata kemarin Bu Korwin, saya itu termasuk kemarin ikut BTEK waktu di Tangerang itu. Kita dapur itu lagi ngawur. Jadi antara tahun ini dengan tahun besok itu sama. Berat badan, tinggi badan itu kecil. Mungkin salah satunya kita dianggap stunting Banjarnegara karena ada 50 kabupaten se-Indonesia yang stunting itu, termasuk Banjarnegara. Makanya ketika diundang, jangan lu isin, ini mau stunting gitu. Termasuk kemarin di Tangerang, Banjarnegara kan termasuk stunting. Makanya diundang orang berdoa isin gitu. Jadi ternyata ada beberapa indikator, diantaranya mungkin pengisian dapodik untuk KB itu yang sudah naik misalkan awang-awang diisi gitu, jadi acet gitu loh, 15 kilo misalkan 1 tahun yang lalu Kak sesok 15 kilo lagi, dan itu menyebabkan data di pusat itu kita nggak ada perkembangan, makanya kita dianggap banyak yang seperti. Oleh karena itu sekarang kan kemarin ada BTEK apa? PDB
Iya. PPD. Nah, itu diantaranya perbaikan data-data itu penting. Berarti yang sekarang operator non sewu lebih teliti lagi. Karena ternyata di sana itu kita terdeteksi di Banjarnegara itu stuntingnya tinggi. 50 kabupaten se-Indonesia termasuk Banjarnegara. Makanya kemarin saya ya ketemu di Tangerang banyak dari luar sana, oh ternyata terdeteksi stunting, gitu. Kemarin yang diundang berarti yang terdeteksi stunting. Semoga dengan perbaikan data-data ini, tahun besok kita sudah mulai ini nih, naik ya. lagi. Intinya seperti itu. Kemudian penerapan PHBS melalui pembiasaan, saya yakin sudah semua. Air bersih ada semua, ya. Tersedianya tempat sampah, tersedianya air minum. Ini nggak ada yang perlu dibahas inti banget ini, Bu. Sudah terlaksana semua pemberian PMT. Nah ini pemberian makanan tambahan akan kami sampaikan PMT. Kalau kita ngomong tentang PMT, pemberian makanan tambahan, berarti di luar yang biasanya anak-anak makan. Misalkan gini, buah apel. Apel kan anak-anak belum tentu setiap hari makan apel misalkan. Pokoknya makanan sih dan mewah kalau menurut saya. Maksudnya yang bangunan gizinya lebih tinggi seperti itu. Nah, kenapa kok ini pilihannya itu kok 1 sampai 2 kali per tahun, 3 sampai 4 kali per tahun, terus lebih dari 4 kali. Artinya ini berarti PMT ini itu ada agenda, ada programnya. Di tahun ajaran baru saya akan memberikan sekolah, bukan anak itu iuran, ya. Sekali lagi, pemberian namanya saja pemberian. Iya, bukan anak-anak senior, bukan. Kalau sudah ngomong pemberian makanan tambahan, berarti program sekolah. Gitu, digarisbawahi, pemberian PMT berarti program sekolah yang kira-kira anak ini mau makan ikan bareng-bareng ini diagendakan dalam 1 bulan, katakan 1 kali pun bagus banget. Tapi nek jodoh teh. Jadi, nah itu yang jadi kendala berarti kan uang. Makanya di sini kalau jenengan bisa setiap hari hebat banget. Sekolah. Yang dimaksud itu program dari sekolah. Gitu. Kenapa nggak ada pilihan setiap hari? Ya karena berat di ongkos. Oke, kita lanjut. Nah, berapa kali dilaksanakan PMT berarti di program awal tahun ajaran. Untuk PMT silakan diprogramkan dalam 1 tahun, mungkin 1 semester 2 kali cukup, nggak apa-apa. 1 bulan sekali cukup. Butuh dana berapa? Untuk BOP kayaknya boleh kok. Boleh lah itu. Ya. Sekarang BOP itu leluasa kita menggunakannya. Bisa untuk PMT, kemudian untuk pembelajaran juga sudah boleh, ya kan? Nah, silakan diperbanyak di situ. Jadi yang dimaksud pemberian itu ya mungkin ambil dari sini gitu, bukan anak-anak suruh iuran diberi. Gitu. Ya, adanya jadwal PMT lainnya di program nanti. Silakan membuat program. Kemudian yang G, pemantauan kepemilikan identitas NIK. Saya sampaikan untuk ini, untuk yang NIK kemarin di Capil lagi membuat program dengan dinas kabupaten terkait dengan tugas gugus PAUD HI. Nah, anak itu dikatakan sejahtera ketika anak itu mempunyai akte kelahiran. Sejahtera Bu Korwin, ketika anak itu sudah punya akte. Padahal mempunyai akte bisa sejahtera. Kenapa demikian coba? Karena ini yang akan dipakai untuk kelanjutannya. Iya betul. Kemarin masih gendengan Arab ya Bu, untuk anak yang hanya dikeluarkan oleh ibu tanpa bapak, itu ternyata lagi buat perdebatan. Tapi insya Allah nanti ada solusi. Kemarin kalau tidak salah sudah pertemuan terakhir itu sedang membahas program. Jadi masing-masing instansi
nanti panjenengan nggak bisa khawatir tahu nih untuk PAUD membuat kartu identitas anak gitu misalkan. Nanti sudah ada di program sana, kita tinggal melaksanakan. Insya Allah Pak Kabit ini lagi semangatnya, insya Allah terlaksana lah. Untuk yang NIK tidak ada masalah ya. Kalaupun belum pernah dengan dicapil nggak masalah, diisi belum ada. Kemudian ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih, saya yakin sudah ada semua. Sudah selesai. Selesai di Korwin. Ada yang mau dipertanyakan? Hari ini pada intinya yang pertama adalah saya kesini menggugurkan kewajiban saya sebagai pendamping kegiatan PAUD HI. Kemudian yang kedua, saya akan melaporkan kegiatan hari ini ke Dinas Kabupaten karena pasti ditagih. Ini. Ada pertanyaan atau cukup? Atau mau nambahin Bukan? Ya, saya menambah sedikit ya. Untuk kegiatan pada hari ini insya Allah sudah lancar ya. Untuk Busasi terkait dengan yang tadi sudah dikasih transport nih, insya Allah Belum dikasih. Kalau belum laporan belum dikasih. rencananya ya. Rencana. Nek kurang Bumar siap nambah juga. Kita nanti semuanya ikhlas ya. Orang masuk ikhlas ngomong. Termasuk saya dengan hati yang lapang juga ikhlas kan. Justru nanti kalau Busasi Kersa mampir ke tempat saya maupun ke Korwil, sama saya nanti ya akan saya sobati. Nah, kiranya mungkin sudah banyak sekali yang sudah disampaikan Busasi. Nanti kedepannya Mbak Lastri pasti insya Allah kegiatan ya. berjalan ya. Seperti tadi pemberian makanan tambahan ya. Pembuatan lusan lari-lari kan urunan barang lo setiap Jumat padahal ini bisa berbentuk burjo bubur kacang hijau nah bisa saja nanti berbentuk daun kayu padahal ini nah monggo kita apa yang sudah disampaikan oleh Busasi nanti dilaksanakan diterapkan sesuai dengan ketentuan sehingga jika nanti ada tinjauan ditakoni ini diwehi makanan tambahan apa ora begini insya Allah semuanya nanti sudah dilaksanakan. Kemudian untuk apa ya kegiatan selanjutnya ini terkait dengan ini kan masih ada pertemuan kan Bu? Hanya setelah ini kalau dibutuhkan administrasi nanti saya komunikasi dengan Bu. Oh iya, kita bisa langsung ya. Langsung banyak kan aku karo Mania Sali cepat deh. Informasi selanjutnya nanti bisa kita lewat WA dan sebagainya. Terima kasih. Semoga yang sudah disampaikan Busasi nanti betul-betul sangat bermanfaat. Monggo Busasi, kami tidak bisa memberikan balasan apa-apa ini seperti ini saja sudah sangat syukur alhamdulillah. Kemarin dengan semua ini menjadi amal jariah. Amin. Nah, kita hanya berdoa semoga nanti anak-anak yang di TK maupun yang di PAUD semuanya sehat tidak ada yang berkategori stunting insya Allah dengan cara apa? Data harus setiap kita ngisi data ya diperbarui perbarui aja terus kelas 1 nanti tekan kelas 6 enggak aja ya orang stunting keprimen visi buruk sehingga monggo kita sering ngecek terus tambah sekilo apa 2 kilo padahal sehingga nanti jadi terus kemudian anak-anak nanti kita jagalah kesehatannya dengan cara yang seperti tadi itu ada kebersihan air dan sebagainya. Terima kasih Bu Busasi. Bu Korwil Cukup. Sampai di sini cukup ya. Jadi pada intinya hari ini saya melaksanakan tugas dari Dinas Kabupaten untuk melaksanakan pendampingan. Yang pendampingan itu harusnya 2 kali saya datang ke lembaga panjenengan. Tapi kemarin berdasarkan kesepakatan karena
seperti itu paling utama kalau menurut saya. Ketika sudah dibentuk bagus, itu kesannya bagus. Katakan anak punya unggang-unggung ketika lewat di depan orang tua bukan dan permisi, itu sudah jadi pembiasaan atau budaya di sekolah. Insya Allah di rumah pun seperti itu. Dan yang di SD unggari nampani kepengen, gitu. Termasuk aturan. Bagaimana caranya penanaman karakter melalui aturan yang ada di sekolah. Bumbung saya 100, 200, penanaman karakternya bagus, orang kursi. Monggo. Oh ya, PTK. Saya doakan semoga sukses. Barangkali itu kurang lebihnya saya mohon maaf untuk materi tentang PAUD HI. Kemarin itu ada 6 materi yang disampaikan substansinya. Nanti akan disampaikan oleh yang kemarin berangkat. Kalau tidak salah untuk Anayasa berarti ada berapa lembaga? 6. Berarti nanti akan yang menyampaikan materi ya berarti 6 orang ini. Kemudian dibagi satu orang ngasih satu materi yang paling dikuasai. Tapi harusnya dikuasai semua. Gitu. Ketika jadi narasumber, jom siji ketika dikasih 15 materi harus 15 materi ditelaah semua selain itu. Iya, belajar dulu. Kita sama-sama lah, misalnya juga masih belajar. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk mendalami tentang PAUD HI. Insya Allah akan disampaikan oleh teman-teman nanti di kecamatannya masing-masing. Terima kasih diberikan kesehatan, semuanya diberikan kesehatan, tetap semangat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Erna, ini diisi untuk yang Karangkobar 1 sampai Terima kasih pada organisasi yang telah memberikan banyak wawasan untuk kita supaya kita lebih ada program lagi menjadi PAUD HI seperti apa sih, Ki? Ini saya sendiri di akhirnya, oh saya harus ini, tidak ada apa impian gitu kan, harus seperti apa, terutama untuk tadi yang PNP ya, dulu pakainya BOP Bu, kan pas 2 tahun ini kan tidak boleh lewat usia, akhirnya nggak dimasukkan ke BOP, jadi akhirnya setelah Iran nggak apa-apa yang penting seperti itu nih, daripada kita harus itu lagi diproduksikan lagi. Mudah-mudahan nanti depannya kami programkan lagi seperti apa, menunya seperti apa, PNP-nya seperti apa nih. Terus iya, terus yang tadinya kami juga akhirnya dapat ilmu baru lagi dari organisasi. Ternyata jamban kita, jambannya cuma 2, berarti perlu ada lagi program baru, misalnya membuat jamban paling tidak 2 lagi lah seperti tadi kan. Kalau nanti kurang 2 Terima kasih ya, hari ini itu luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu yang banyak dari organisasi tentunya ya. Mudah-mudahan nanti pulang nanti kita punya impian-impian baru untuk mewujudkan program-program yang kita rencanakan seperti itu ya. Sebelum kami tutup silakan nanti itu ada hidangan ya, ada apa snack sama makan siang siang ya. Sarapan ya, sarapan katanya ya. Monggo dinikmati dulu sambil mengumpulkan buku tamu yang belum ya. Buku tamunya dikumpulkan jadi satu. Apa nanti kalau ada sesi foto itu ya. Iya. Kami tutup dulu. Terima kasih pada semuanya, Ibu Korwin, Ibu Maria, dan Ibu Sasi yang telah menyempatkan hadir di sini untuk berbagi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah untuk kita semua. Untuk teman-teman, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim ke Pak Tutur. Ini mau foto di situ. Kita yang foto ya.